kita lanjut ya guys ya. Jadi untuk kalau kelebihan bayar, nah ini ya kelebihan bayar ya. Nah, kelebihan bayar ini, jadi dia bisa kalau kita ada lebih bayar gitu ya, ada lebih bayar ya kan. Pertama kita laporin dulu di SPT ya kan, kita laporin dulu di SPT ya. Sampai jam 9 ya, iyalah. Masih lama. Nah, kalau lebih bayar dulu ya, kalau lebih bayar itu nanti harus yang namanya melalui pemeriksaan ya, harus dulu yang namanya melalui pemeriksaan ya. Nah, nanti akan diperiksa ya SPT kita ya, lebih bayar itu ya. Jadi tidak otomatis dapat pengembalian gitu ya, harus diperiksa dulu oleh pajak ya, oleh Ditjen Pajak. Nanti ditetapkan yang dikeluarkan namanya surat ketetapan lebih bayar ya, SKPLB ya, SKPLB, dan itu harus diputus oleh Ditjen Pajak dalam jangka waktu 12 bulan ya. Apabila tidak diputus dalam jangka waktu 12 bulan, maka ya permohonan lebih bayarnya itu ya menjadi dianggap diterima ya. Di situ berlaku yang namanya fiktif positif ya, hukum asas fiktif positif ya. Nanti saya kasih contoh ya. Ada itu putusannya ya. Jadi ada putusan yang menarik ini ya. Mendingan kita langsung ke contoh aja ya. Kalau saya terangin begini aja biasanya ngawang-ngawang ini ya. Nah, saya kasih contoh nih ya. Bentar. Nah, ini dia. Tapi enggak kelihatan juga ya. Nah, ini dia. Nah, bukan ini. Ada putusan ini ya, putusan pengadilan pajak. Nanti dicari aja ya. Nah, ini ya. Jadi dicari aja nanti di internet putusan pengadilan. Jadi dicari aja nanti di internet putusan pengadilan pajak ya. Nah, baru ini tahun 2018 ini ya. Ini dalam rangka menjawab pertanyaan Pak Sartono ya. Nah, jadi kita kasih contoh di sini ada gugatan gitu ya. Ada gugatan ya yang dilakukan oleh penggugat ya tentunya ya kepada Direktorat Jenderal Pajak ya. Gugatan atas apa? Ya, jadi kita lihat kronologis ya. Jadi ini ya, kalau kita baca putusan pengadilan pajak itu ya, ini diupload ya, putusannya ini diupload di situsnya pengadilan pajak ya. Juga diupload juga di situsnya Mahkamah Agung ya. Jadi kita bisa lihat dan dari situ kita bisa belajar gitu sebenarnya. Kita bisa belajar bagaimana ya praktek-praktek perpajakan gitu ya. Terutama kaitannya dengan upaya hukum. Nah, tadi terkait dengan pertanyaannya Pak Sartono ya, bagaimana kalau lebih bayar? Lebih bayar itu intinya adalah hak memang ya. Memang itu adalah hak dari wajib pajak gitu untuk mendapatkan pengembalian gitu. Tapi dia harus melalui yang namanya pemeriksaan dulu ya. Dan di situ tadi saya katakan ada berlaku yang namanya asas fiktif positif. Apabila dalam 12 bulan ya Direktorat Jenderal Pajak ya tidak memutus ya, maka dia dianggap dikabulkan ya. Nah, ini Pak Antoni ya. Misalnya kita sudah gugat di PN kemudian ditolak, lalu kita gugat lagi ke di DJP ya, Pengadilan Khusus Perpajakan, apakah kena? Ini juga menarik ya. Nebis ini demo ini luar biasa ini ya. Ini ada contohnya ya. Dan ini memang mungkin terjadi, tapi ini dulu sebentar ya. Ini dulu sebentar ya. Pak siapa tadi? Tergantung apa materinya sama apa enggak. Wah, ini yang jawab udah langsung ininya nih ya. Langsung pakarnya ini ya. Jadi tadi jawaban dari Pak Antonio langsung dijawab ini ya sama ya ahlinya langsung ini ya, ahlinya ahli ya. Jadi memang bisa aja gitu ya, ada dua upaya hukum ya, yang ke PN ataupun yang ke pengadilan. Nah, karena itu tadi ya, karena memang tadi tergantung dari materinya, betul ya, tergantung dari materinya atau tergantung dari positanya tadi ya, posita ya, rosita tadi ya. Nah, ya. Kalau rositanya beda ya, nah bisa aja ya, karena nanti yang menentukan pengadilan mana gitu ya, kompetensi ya pengadilan itu ya, terkadang yang menentukan itu adalah jenis ya apa tadi sengketanya apa gitu ya. Nah, dan memang di satu sisi itu ya menjadi
ya menjadi apa namanya seperti membingungkan gitu ya, menjadi membingungkan karena ada banyak saluran. Nanti memang kita lihat ya, nanti kalau kita masuk lagi ke jenis apa namanya, ke pasal-pasalnya secara lebih teknis dan detail, memang di undang-undang KUP sendiri ya memberikan peluang gitu ya, memberikan peluang, memberikan kesempatan gitu ya kepada membuka gitu ya kepada pengadilan negeri gitu ya untuk memutuskan sengketa gitu ya. Nah, diantara nanti kaitannya misalnya nanti dengan upaya hukum atas pencegahan gitu ya. Upaya hukum atas pencegahan itu memang diberikan kewenangan kepada pengadilan negeri gitu ya. Nah, juga upaya hukum ya atas pencegahan, atas penyanderaan ya, atas giseling ya, diberikan kepada pengadilan negeri. Juga upaya hukum bagi pihak ketiga nanti yang akan melakukan perlawanan ya atas tindakan penyitaan. Nah, tadi kembali ke sini ya, ke pertanyaannya Mas Sartono tadi ya. Jadi terkait dengan lebih bayar, intinya kan harus diputus dalam 12 bulan. Nah, ini ada contoh kasus yang sangat menarik ini ya. Cari aja nanti di putusan ini ya, putusan 109920 ya, titik 99 ya, garing 2014 garing PP M1A tahun 2018. Jadi ini ceritanya gini ya. Nah, di sini aja kita lihat. Langsung kita lihat di kronologis ya. Di kronologis menurut pendapat hakim ya. Nah, saya geser dulu ke bawah ya. Nah, ini dia ya. Nah, ya. Jadi ceritanya begini ya. Penggugat ini perusahaan ya. Nah, ya. Penggugat ini perusahaan ya. Dia itu menyampaikan SPT ya lebih bayar ya tahun 2014 ya. Nah, kemudian tergugat ini pajak ya. Direktorat Jenderal Pajak ya melakukan pemeriksaan pada bulan September ya. Kemudian berikutnya ya, tergugat ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya, menerbitkan surat ketetapan kurang bayar. Nah, sini ya, jadi bukannya perusahaan ini bukannya dapat surat ketetapan lebih bayar, malah dapat surat ketetapan kurang bayar ya. Bukannya dapat SKPLB, malah dapat SKPLB. Nah, ini yang dimintanya lebih, malah dapat kurang gitu ya. Nah, atas hal tersebut penggugat kemudian melakukan gugatan. Belum ya. Dia tidak melakukan gugatan, tapi dia menerima SPKPLKB-nya ini ya. Kemudian kronologis berikutnya dia mengajukan pembatalan ya. Nah, jadi dia mengajukan upaya hukum pembatalan di pasal 36 ya. Pak Antonio nanti ya untuk menerbitkan apa nih? Sorry, masih turun ya. Turun dulu. Permohonan pembatalan itu ya. Atas permohonan pembatalan itu, sorry. Atas permohonan pembatalan itu Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak ya, dengan cara dengan harapan SPKB-nya ini SKPKB-nya ini dibatalkan, tapi oleh pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak ditolak gitu ya permohonan pembatalannya ini. Nah, atas penolakan permohonan pembatalan ini, penggugat ya WP mengajukan gugatan ya ke pengadilan pajak ya. Ini menarik ya. Alasan gugatannya apa? Alasan gugatannya adalah dia tidak menerima surat SPHP ya pada saat dilakukan pemeriksaan lebih bayar ya. SPHP itu apa? SPHP itu surat pembahasan ya, surat pembahasan hasil pemeriksaan, dan itu merupakan cacat prosedur ya. Jadi alasan gugatan ke pengadilan pajaknya adalah cacat
cacat prosedur. Dan kita lihat di sini ya, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak ya menyetujui alasan gugatannya ya, sehingga di amar putusannya ya, langsung aja kita ke amar putusan ya. Di amar putusannya ini Pengadilan Pajak ya mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Jadi di sini Direktorat Jenderal Pajak dianggap ya salah gitu ya. Buram. Nanti saya upload ya, saya upload yang bagus nanti pakai ini ya, pakai YouTube ya. Ini sih nggak apa-apa ya, minimal kita ini dulu ya, rekaman dulu lah. Jadi penggugat itu ya, petitumnya ya dikabulkan ya untuk membatalkan SPKB. Bahkan di sini ya mana dia? Ini ya. Ini ya. Jadi mengabulkan seluruh gugatan ya. Ya, mengabulkan seluruh gugatan ya. Dan kemudian di sini kita lihat ya, menetapkan bahwa ada lebih bayar gitu ya. Bahkan luar biasa ya, Pengadilan Pajak ini tidak hanya membatalkan SKPKB-nya Dirjen Pajak, bahkan memerintahkan Dirjen Pajak untuk memberikan kelebihan pembayaran gara-gara tadi ya ada cacat prosedur di penerbitan SPKPKB dan juga cacat prosedur di dalam proses pembenahan. Inilah ya salah satu contoh ya upaya hukum yang dapat kita pelajari gitu ya di dalam putusan Pengadilan Pajak, bagaimana ya dari berlikunya upaya hukum ini ya. Nah, di situ memang di satu sisi bisa kita manfaatkan gitu ya dalam tanda secara legal gitu ya, tapi di satu sisi juga mungkin kalau yang belum paham ini menjadi belantara yang membingungkan gitu ya, karena saya sering menemui itu ya lawyer-lawyer yang baru-baru itu ya, dia kebingungan gitu ya mau pakai upaya hukum yang mana gitu ya, akhirnya salah kemana-mana nggak bisa gitu ya, ke Pengadilan Pajak ditolak ya, ke Pengadilan Negeri ditolak juga ya, pengadilan itu akhirnya dia menjadi kebingungan kemana harus mencari upaya hukum. Itulah efek negatifnya, jadi orang bingung mencari keadilan, dan ini merupakan PR besar gitu ya di dalam sistem ya upaya hukum perpajakan ini ya. Dan itu memang sudah banyak digaungkan gitu ya, bahwa harus ada yang namanya penyederhanaan gitu ya, penyederhanaan upaya hukum ya. Oke ya, ini ada, saya kira itu ya terkait kedudukan pengadilan pajak. Nah ini ya, kedudukan pengadilan pajak ini memang ya lagi di judicial review juga ya, yang menjudicial review malah mantan hakim ya. Nah ini juga kita tunggu aja perkembangannya ya. Kalau dibilang independensi ya itu ya faktanya tidak juga gitu ya, dengan ada di bawah Kementerian Keuangan tidak mengganggu independensinya ya, bahkan cenderung putusannya tadi itu ya contohnya ya, putusannya itu memang sangat berpihak kepada pemohon gitu ya. Nah itu nanti silahkan ya diteliti ya. Baik, saya kira itu ya. Nah, jadi untuk untung gitu ya, tapi malah dikasih kurang bayar ya, disuruh bayar lagi, bukannya dapat pengembalian, dia malah dapat tagihan gitu ya. Nah, atas itu dia melakukan upaya hukum yang namanya ini ya, pembatalan ya, karena dia merasa tidak benar ya, ada cacat prosedur, dia minta dibatalkan ya. Nah, alasan pembatalannya itu ya, dia menggunakan ya, kalau kita lihat di sini memang ada dua jenis upaya hukum ya, yaitu upaya hukum upaya hukum banding dan upaya hukum mana dia ini ya. Nah, upaya hukum banding dan upaya hukum gugatan ya. Nah tadi
limitatif juga ya, bersifat limitatif juga ya. Karena tidak semua ya produk-produk hukum dari Direktorat Jenderal Pajak juga bisa masuk ke dalam upaya hukum gugatan gitu ya. Nah, seperti misalnya ini ya. Untuk yang saat pertama dan kedua ini ya, ini merupakan bagian dari upaya hukum atas proses penagihan ya. Nah, tapi di sini kita lihat hanya ya surat-surat tertentu saja ya yang bisa dilakukan upaya hukum ke pengadilan pajak, itu surat paksa ya, surat perintah melakukan penyitaan ya SPMP, dan pengumuman lelang ya. Kemudian berikutnya keputusan pencegahan negeri ya. Nah ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, misalnya surat teguran gitu ya. Nah, surat teguran ini kan bagian dari penagihan ya. Nah, dia juga tidak masuk ke dalam ya. Tidak disebutkan secara eksplisit. Oke ya. Apakah ini dari ini ya, apa nih, penerbit penetapan dapat menetapkan kembali dalam hal pengadilan pajak dibatalkan kan? Iya ya. Jadi sebenarnya ya, kalau itu yang diperiksa itu masalah prosedural, seharusnya gitu ya, normatifnya ya tapi ya tentunya hakim juga memiliki diskresi ya, memiliki kebijaksanaan ya. Contohnya dalam kasus tadi ya, ya mungkin memang secara keyakinan hakim gitu ya, secara gitu ya. Tapi di sini hakim memutus materi ya, dengan langsung menetapkan telah ada kelebihan bayar yang masih harus dibayar sejumlah 3,8 M ini ya. Nah ini ya. Kalau kita lanjut nih sampai pagi ini ya. Ini baru tadi kita masuk ke mana nih? Baru masuk ke ini ya, gugatan ya. Belum masuk ke hukum acaranya. Mungkin sedikit kali ya. Jadi tadi intinya bedakan antara banding dan gugatan ya. Bedakan antara banding dan gugatan ya. Banding itu khusus untuk keberatan, sedangkan gugatan itu ya. Nah, memang kalau kita lihat gugatan ini seolah-olah nanti seperti keranjang sampah gitu ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang KUPID, artinya semua ya, terutama tadi ya di pasal berapa tuh ya, di bagian di nomor ketiganya itu kan semua ketetapan gitu ya, semua ketetapan pajak ya yang terkait dengan pelaksanaan ketetapan pajak selain surat keberatan gitu ya, digugat ke pengadilan pajak gitu ya. Tapi nanti kalau kita lihat faktanya ya, nanti saya lihat fakta ya, ada juga yang masuk ke pengadilan tata usaha negara. Nanti saya kasih lihat contohnya terakhir ya, sebelum jam 9 nanti ya, karena kalau di jam 9 udah kelamaan ya. Nah itu ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu hukum acara pengadilan pajak ini ya. Jadi mungkin saya percepat aja ini ya. Nah, jadi pengadilan pajak itu hanya ada di ibu kota negara. Nah, ini ya. Nah ini ya. Tapi juga ada yang namanya sidang di luar tempat kedudukan. Jadi ada ada dua tempat ya, selain di ibu kota negara Jakarta ya, juga ada di Yogyakarta dan ada di Surabaya. Tapi itu hanya untuk pelaksanaan sidang aja ya, pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan. Nah kemudian untuk kuasa hukum ya, untuk kuasa hukum juga di sini untuk pengadilan pajak ya khusus gitu ya, karena di sini selain persyaratan ya persyaratan WNI ya, juga ada persyaratan lain di sini ya, mempunyai pengetahuan yang luas ya dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan ini di peraturan Menteri Keuangan didetilkan, yaitu ya diantaranya seperti ya memiliki ijazah ya, ijazah perpajakan ya, bukan sarjana hukum ternyata ya. Nah ini yang kemudian di judicial review ya kan oleh salah seorang lawyer, dan itu dan dia menang gitu ya. Akhirnya keputusannya adalah boleh gitu ya, boleh lawyer lawyer